Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Ismayadi. Saya adalah dosen dari Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Adiraja Saraswara Sanjaya. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah Jaringan Komputer dengan bobot 4 SKS. Berikut deskripsi mata kuliah Jaringan Komputer. Mata kuliah Jaringan Komputer merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa Teknik Informatika. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai konsep dasar jaringan komputer, peralatan pendukung, referensi oscillator, topologi jaringan, media transmisi, IP address dan subnetting, protokol TCP/IP, serta konsep dasar routing statik dan routing dynamic. Dalam mata kuliah jaringan komputer, terdapat beberapa materi pembelajaran yang bisa diikuti oleh mahasiswa, yaitu konsep dasar jaringan komputer, peralatan pendukung jaringan komputer, referensi oscillator, topologi jaringan komputer, media transmisi jaringan komputer, IP address dan subnetting, protokol TCP/IP, Cisco Packet Tracer, konsep dasar routing, implementasi routing statik, dan implementasi routing dynamic. Selain itu, capaian pembelajaran mata kuliah meliputi mahasiswa mengetahui dan memahami dasar jaringan komputer, mahasiswa mampu menganalisa dan menjelaskan media penunjang jaringan komputer, mahasiswa mengetahui dan memahami topologi dan instalasi jaringan komputer, mahasiswa mampu memahami protokol routing pada jaringan komputer, mahasiswa mampu mengimplementasikan pembuatan jaringan komputer dalam Cisco Packet Tracer. Dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, maka bisa didapatkan kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK yang meliputi mahasiswa dapat mengetahui dan memahami dasar jaringan komputer, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang peralatan pendukung jaringan komputer, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang model referensi oscillator, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang topologi jaringan komputer, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami media transmisi jaringan komputer, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami penerapan IP address dan subnetting pada jaringan, mahasiswa mampu mengingat kembali materi-materi sebelumnya dan melakukan pelaksanaan kuis, evaluasi tengah semester, dan ujian tengah semester. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang model protokol TCP/IP. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang penggunaan Cisco Packet Tracer. Mahasiswa dapat memahami konsep routing pada jaringan. Mahasiswa dapat mengimplementasikan konsep routing statik pada jaringan. Mahasiswa dapat mengimplementasikan konsep routing dynamic berupa dynamic RIP dan IGRP pada jaringan. Mahasiswa dapat mengimplementasikan konsep routing dynamic berupa OSPF dan BGP pada jaringan. Mahasiswa mampu mengingat materi sebelumnya dan membuat jaringan dengan menggunakan konsep routing statik dan routing dynamic. Untuk teknik pembelajaran, materi yang disampaikan menggunakan bahan ajar yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk media pembelajaran, menggunakan sistem informasi akademik MyArs, serta aplikasi Zoom atau Google Meet untuk pelaksanaan tatap muka secara online. Penggunaan aplikasi Cisco Packet Tracer adalah sebagai alat untuk melakukan simulasi, perancangan jaringan, dan pengenalan beberapa komponen jaringan.
Record materi dilakukan menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet. Dalam setiap pertemuan diberikan tugas untuk evaluasi kedalaman materi yang dipahami mahasiswa. Interaksi pembelajaran meliputi metode yang digunakan untuk proses pembelajaran adalah student-centered learning dengan format diskusi dan studi kasus. Pertemuan online menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Untuk berinteraksi menggunakan WhatsApp Group dan MyArts. Pengiriman tugas saya menggunakan Gmail dan MyArts untuk memudahkan mahasiswa dalam menyampaikan tugasnya. Selanjutnya, aturan perkuliahan meliputi bobot tugas mencapai 20%, bobot UTS 30%, bobot UAS 40%, sementara absensi atau presensi berjumlah 10%. Berikut saya tampilkan rekaman dari proses pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Selamat siang Lodka, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Oke, saya mau tanya Lodka, kemarin kita bahas mengenai jaringan komputer. Nah, menurut Lodka, ya apa itu jaringan komputer? Bisa dideskripsikan nggak? Jaringan komputer itu merupakan sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan satu sama lain, Pak. Jadi dapat berbagi informasi, aplikasi, dan perangkat keras secara bersama-sama. Mungkin itu aja, Pak. Oke, dari teman yang lainnya ada yang punya pendapat? Nah, kenapa nih kita atau kenapa sih lahirnya jaringan komputer? Atau kenapa jaringan komputer itu ada? Ya, Pak Hari Habib, gimana Pak Hari Habib? Ada nggak orangnya? Ada Pak. Ada. Bisa nggak diungkapkan pendapatnya? Kenapa sih harus ada jaringan komputer? Kenapa tuh? Apa alasannya? Menurut Habib itu apa? Agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Jadi jaringan komputer ini memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Begitu. Oke, terima kasih Habib, jawabannya bagus. Intinya, kenapa sih harus ada jaringan komputer? Ya, karena hardware-nya lebih dari satu ya, Habib ya. Kalau hardware-nya satu, Iya, Pak. punya Habib aja nggak usah pakai jaringan. Nah, karena hardware Habib ingin berkomunikasi dengan hardware lainnya. Makanya dibutuhkan sebuah jaringan atau sebuah hubungan antara satu hardware dengan hardware lainnya. Nah, jadi Habib bisa ngirim data, bisa ngirim informasi gitu ya kepada pihak lainnya gitu ya. Nah, jadi siapa yang memerlukan jaringan komputer? Ya, pengguna hardware, kita semua. Kita semua pada saat ini memerlukan jaringan komputer. Ya, baik itu secara kabel atau wired atau secara nirkabel atau tanpa kabel atau wireless. Ada Muhammad Ilham. Ada Muhammad Ilham nggak? Ada, Pak. Ada, oke. Nah, Ilham, saya mau tanya nih, kalau misalkan jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan, ya cakupan itu area luas areanya, itu ada berapa ya? Dan apa aja? Ada 4, Pak. Yang pertama itu personal area network. Itu Ya. cakupannya cuma kayak USB gitu, kayak Bluetooth yang dekat-dekat. Terus ada LAN juga lokal, biasanya di kantor atau di rumahan, kantor-kantor kecil biasanya pakai LAN. Terus ada juga LAN metropolitan yang bisa jaraknya 5 sampai 50 km, Pak. Biasanya dipakai kampus, pemerintahan dan sebagainya. Yang satu lagi itu ada WAN, Wide Area Network, yang bisa antar wilayah, kota atau negara. Oke.
Benar ya, apa yang dikatakan Ilham tadi, jawaban Ilham benar sekali. Alhamdulillah nih, ternyata teman-teman udah menyimak apa yang kita bahas minggu kemarin gitu ya. Oke, teman-teman, tadi sudah diungkapkan ya sebelumnya oleh temannya Ilham ya, mengenai jenis jaringan berdasarkan cakupan area ya. Sekarang kita lanjut pada beberapa peralatan pendukung jaringan komputer. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa peralatan yang menjadi peralatan utama dalam jaringan komputer. Satu, ada modem. Modem atau singkatan dari modulator demodulator ya. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ya, merubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau sinyal pengirim ya, yang mengirimkan gitu, itu modulator. Nah, kalau misalkan demodulator itu adalah kebalikannya ya, dia akan memisahkan sinyal informasi tadi yang berisi data dan pesan ya dari sinyal pengirim atau pembawa tadi, sehingga pada saat kita terima ya hasilnya bagus. Jenis-jenis modem apa aja? Jenis-jenis modem itu ada modem ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Modem yang dipakai satu jalur dengan telepon itu ADSL. Kalau dulu itu ada modem yang dipakai oleh Telkomnet Instan, ada yang dipakai oleh Speedy ya. Selanjutnya ada modem GSM atau CDMA ya. Ini yang pernah saya punya nih, ada modem stick sama modem yang kotak ini. Nah, yang kotak ini namanya mini WiFi, biasanya mini WiFi ya. Dia bisa terhubung ke jaringan menggunakan kartu GSM atau CDMA ya. Ada yang pernah punya? Pastilah ada yang pernah punya ya. Yang pernah punya baik itu USB stick atau mini WiFi, mini WiFi ya. Yang sampai sekarang harganya masih lumayan lah ya. Oke. Satu lagi ada modem satelit atau PSAT. Nah, biasanya ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengirimkan data secara langsung dan terarah gitu ya. Karena prinsip satelit atau PSAT itu dia akan mengirimkan data atau informasi langsung ke satelit, dan dari satelit akan dikirimkan ke receiver-nya atau penerima data tersebut ya, sesuai dengan alamat yang dituju gitu. Misalkan dari ATM mau ngirim ke pusatnya ya, maka dari satelit akan dikirim ke tujuan tersebut ya. Nah, itu modem. Kita lanjut mengenai peralatan pendukung, yaitu ada namanya USB hub. Kok USB sih? Saya jadi nggak konsen ini ya. Jam berapa ini? Nah, oke. Saya tanya pada teman-teman nih di sini biar nggak ngantuk. Saya juga jadi rasa ada ngantuk-ngantuknya nih kalau pada diem kayak gini ya. Ayo rame dong, bikin rame nih biar seru nih. Ini ada temennya minta diadmit dulu ya, admit dulu. Peralatan pendukung lainnya yang sangat atau menjadi tumpuan utama dari jaringan komputer ada namanya hub. Ada yang pernah melihat hub? Ya, halo? Pernah, Pak. Nah, Pernah. hub, apa bedanya hub dengan switch? Nah, ayo, siapa yang tahu? Ada hub, ada switch. Nah,
Jangan-jangan yang dilihat itu bukan hub, tapi switch. Nah, beda loh ya. Hub sama switch beda. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan hub itu kayak gimana? Nah, switch itu kayak gimana? Gitu. Bentuknya hampir sama. Dia punya potnya sama juga, gitu ya, bentuknya sama. Nah, tapi kenapa disebut beda? Nah, ada yang bisa jawab? Ya? Nah, Mas Imam mungkin mau jawab atau siapa gitu? Boleh? Kalau saya kurang tahu sih Pak, perbedaannya apa, cuman sering lihat itu di warnet biasanya. Oke. Hub sama switch itu sama dalam bentuk. Biasanya bentuknya sama. Ada yang 4 pot, ada yang 8 pot gitu ya. Yang ada di gambar ini. Ini kalau dilihat itu sama kayak switch-switch juga ya. Nah, tapi ada bedanya. Hub itu dia tidak menyaring atau menerjemahkan sesuatu, hanya mengetahui kecepatan transfer data dan susunan pin pada kabel. Nah, jadi hub itu tidak punya alamat. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalkan ada yang masuk, misalkan ke hub nih, masuk ke hub ya. Nah, dia akan mencari, misalkan di situ ada 8 port. Nah, masuk ke hub. Nah, dari hub itu dia tidak langsung ke tujuannya ya, tapi dia akan mengirimkan sinyalnya ke seluruh port yang ada di hub tersebut. Gitu. Kalau hub tuh ya. Jadi si paketnya itu akan diterima oleh seluruhnya. Jadi kalau ada 4 atau 8 yang terhubung ya, ada 8 yang terhubung, maka ke-8-8-nya akan menerima paket dari hub tersebut. Ya. Switch itu ada di layar 2 dan layar 3. Kalau layar 3 itu switch yang sudah di-manage atau sudah bisa memanage dirinya sendiri, biasanya ada di layar 3. Ya. Kalau misalkan di layar 2 itu data link. Data link itu dia menyalurkan data ya. Nah, kalau misalkan di switch itu lebih canggih daripada hub. Ya. Kalau misalkan kita mau ngirim ke komputer B ya, dari komputer A melalui switch. Nah, switch itu tidak akan mengirim data ke port misalkan atau komputer C, langsung tertuju ke komputer B. Misalkan dari komputer A ke komputer B, dia tidak akan ke komputer C atau ke komputer D ya, tapi langsung ke komputer B. Itu switch. Tapi kalau misalkan hub, dia akan mengirimkan dulu ke keseluruhan. Nih paketnya saya kirim dulu. Nah, kalau misalkan yang tidak bertanggung jawab, tidak usah diterima, istilahnya kayak gitu. Yaitu hub. Tapi kalau misalkan switch, nih kayak kurir lagi, kayak JNE misalkan, dia udah ada alamatnya ya. Oh, alamatnya di Jalan Anu nomor sekian. Nah, dia langsung datang ke sana gitu. Udah misalkan di broadcast. Ini ada paket A nih. Kalau hub nih ada paket A nih. Ada yang namanya Bapak Anu di sini ya, semua di broadcast dulu. Ya, dari port 1 sampai port 8 misalnya di broadcast dulu. Ini benar Bapak Anu, ini bukan Bapak Anu, ini benar Bapak Anu bukan. Kalau bukan, nah dia akan mencari yang benar dulu kalau hub. Kalau switch enggak, langsung ke tujuan. Itu switch ya. Ada satu lagi bridge. Nah, apa tuh bridge? Ya, bridge apa? Bridge itu merupakan perangkat komunikasi ya yang menghubungkan dua jaringan secara langsung. Ada dua jaringan nih yang berbeda. Nah, beda IP-nya, beda alamatnya.
digabungkannya lewat switch. Bedanya itu dengan switch. Tapi sama, kalau switch kan rata-rata satu jaringan tuh, kalau switch satu jaringan. Tapi kalau bridge itu bisa menggabungkan dua jaringan berbeda. Apa sih Pak jaringan? Apa sih IP address? Nah, mungkin pada bingung ya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu IP address, apa itu OSI layer. Ya, saya cuman memberikan gambaran aja. Bapak bikin bingung, bikin penasaran aja. Ya, penasaran aja. Apa sih ini? Ngomong dari tadi, ngomong ini, ngomong itu. Saya mau belajar pokoknya biar tahu gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Nah, lalu ada namanya network interface card yang terakhir yang ada di laptop-laptop tuh. Network interface card. Siapa yang tidak ada network interface card-nya? Biasanya laptop tipis tuh nggak punya network interface card, tapi dia punya wireless card-nya untuk menangkap sinyal wireless. Itu sama aja sebenarnya, cuman teknologi aja yang berbeda. Kalau yang ini kan ada portnya ya. Kalau yang di slide itu ada portnya. Kalau misalkan yang wireless itu dia menggunakan teknologi tanpa kabel gitu. Tapi cardnya sama, dia pakai card juga. Kalau Anda buka laptopnya itu ada namanya card untuk wireless. Ya, bentuknya kecil biasanya. Kabelnya dua, hitam sama putih. Itu adalah beberapa peralatan pendukung yang menjadi tumpuan utama dalam jaringan komputer. Ya. Menurut kalian nih, apalagi yang menjadi selain dari yang saya sebutkan tadi? Ada modem, ada hub, switch, ada network, interface card. Selain itu apa lagi? Kira-kira apa lagi? Ya apa lagi? Ayo. Cari akses point Pak. akses point. Oke, benar. Ada bisa akses point. Kalau sekarang tuh pakai akses point untuk hotspot. Nah, itu bisa jadi peralatan untuk jaringan juga. Selain itu apa lagi? Extender, Pak. Kabelan termasuk tidak Pak? Kabelan termasuk. Ya, kabelan itu medianya masuk juga. Kalau nggak ada kabel, bisa nyambung di mana? Walaupun pakai wireless kan tetap harus ada kabelnya ya. Nah, kabelan juga ya. Kabelan masuk. Selain itu, yang utama selain modem yang untuk membagi jaringan apa namanya? Extender. Masuk nggak, Pak? Router. Iya benar tuh. Siapa tadi? Router, benar router. Ya, router juga harus nih. Router harus ada. Itu untuk membagi jaringan. Selain membagi jaringan, dia juga kan sebagai bisa untuk memanage atau memanage jaringan. Ya, memanage jaringan itu sendiri. Router. Ya. Oke, ya. Nih, router. Dia menggunakan alamat network yang berbeda pada semua port. Ya, membuat tabel berdasarkan alamat layer network, memfilter lalu lintas network berdasarkan informasi network, dan memblokir lalu lintas alamat yang tidak diketahui. Itu gunanya router. Ya, dia akan memanage arus lalu lintas dalam network itu sendiri. Oke. Nah, selesai sudah apa yang harus saya sampaikan. Jadi Anda saya tugaskan untuk mencari 10 peralatan pendukung lainnya yang biasa digunakan dalam jaringan komputer. Baik itu jaringan komputer wired atau ada kabelnya atau wireless tanpa kabel ya. Saya tunggu jawabannya ya di email. Tunggu jawabannya di email beserta fungsinya ya, fungsi masing-masing. Nah, ada pertanyaan nggak? Nah,
Ada pertanyaan nggak? Tanya Pak, Mau gitu? Ya boleh, silakan. terkait yang tadi dijelaskan Bapak terkait modem CDMA. Jadi dulu saya pernah punya modem CDMA yang smartphone. Kalau nggak salah itu dinamainnya dilabelin MiFi kalau nggak salah. Itu kenapa ya kalau CDMA gitu cuman bisa menggunakan satu provider kartu Pak? Kenapa? Misalkan modem CDMA cuman bisa dipakai oleh CDMA aja gitu. Ya Pak. Nah, alasan utamanya adalah karena berbeda teknologi. Ya, walaupun saat ini terobosan dari smartphone itu menggabungkan keduanya, tapi tetap pada sinyal yang maksudnya tetap pada jalur masing-masing gitu. Ya, pada jalur masing-masing gitu ya. Semoga tidak puas dengan jawaban saya dan semoga memberikan inspirasi untuk mencari Bapak jawabannya kurang ngeh. Saya mau cari lagi jawabannya. Nah, gitu. Ya. Oke, Mas Imam, semoga punya jawaban lagi nanti kalau misalkan mau diskusi lagi boleh ya. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai OSI layer, apa itu OSI layer. Nah, layer apa aja yang ada di OSI layer dan keuntungan, kelebihan dan fungsi dari OSI layer itu apa? Kita akan temukan jawabannya pada pertemuan selanjutnya. Oke. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah dari saya atau pernyataan salah dari saya, mohon dimaklumi dan teruslah berkarya, teruslah mencari ilmu, teruslah mencari kebenaran dari setiap informasi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan.